warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, insya Allah kita berkumpul dalam keadaan sehat ya hari ini. Amin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kita bisa berkumpul pada pertemuan P2K2 pada bulan Oktober. Dan terima kasih juga kepada Bu Rini telah mengizinkan kita untuk menggunakan rumahnya untuk kita bisa berkumpul ya hari ini. Nah ibu-ibu, masih ingat nggak tepukan hebat yang minggu lalu? Gimana ya Bu ya? Yang tepuk hebat, 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 hebat. Masih ingat? Oh kita coba ya. Oke kita coba. Tepuk hebat, 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 hebat. Wih, Masya Allah. Tapi ibu-ibu, saya ada tepukan yang baru lagi nih. Wah, gimana Bu? Namanya tepukan P2K2. Saya kasih contoh dulu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke, kita coba ya ibu-ibu. Baik Bu. Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke, semuanya udah pada fokus. Tapi saya aja agak keceletot, gak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar hari ini ya ibu-ibu. Ya. Oke, ibu-ibu, saya sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Ya Bu. Silahkan baca doa dalam hati dimulai. Amin. Ya selesai. Oke ibu-ibu, saya pengen tanya nih, masih pada inget nggak minggu lalu kita ngebahas apa Bu? Tentang hidup sehat bukan Bu? Iya betul, hidup sehat kayak gimana aja sih kemarin? Yang cuci tangan. Iya betul. Terus buang sampah biar nggak banjir gitu ya. Buang sampah di kali, jangan buang sampah di kali biar nggak banjir, biar nggak pencemaran lingkungan juga kan ya. Nah, eta pokoknya. Kalau cuci tangan harus pakai sabun nggak? Pakai kedah nama. Iya bener harus pakai. Terus gimana lagi? Bu Nia gimana Bu Nia? Tahu ya Bu, naonnya aduh helap deh abdi mah punten. Coba ya, Bu Rini, masih ingat Bu Rini? Tahu ya Bu sama sarang Ibu Ibu Nung tadi. Oh mohon, nggak apa-apa ibu-ibu, saya ulas sedikit. Minggu lalu kita ngebahas apa aja ya? Tadi betul sekali kata Bu Nung ya. Bu. Tadi cuci tangan harus pakai sabun. Kenapa? Karena kuman-kuman atau bakteri yang ada di tanah atau misalnya dari yang kita pegang atau dari kita megang sesuatu gitu itu bisa hilangnya dengan sabun. Nah terus juga kalau misalnya tadi jangan buang sampah sembarangan biar nggak banjir, biar nggak mengotori lingkungan. Terus juga harus buang air besar atau kecil di jamban biar ya gitu Bu, biar kotorannya nggak kemana-mana dan biar lingkungannya bersih. Nah tapi itu juga kan biar keluarga kita dan anak kita pada sehat ya ibu-ibu. Nah tapi hari ini kita akan ngebahas modul lainnya. Modul yang berikutnya ini saya akan bahas itu mengenai perlindungan anak. Dan lebih fokusnya lagi kita akan bahas mengenai upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah pada anak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hak-hak anak, terus juga hal perilaku kekerasan pada anak yang bisa terjadi apa aja. Nah, ibu-ibu, tapi saya pengen tanya nih, menurut ibu-ibu sekalian, anak itu apa sih? Ada yang tahu anak itu apa? Anaknya anak Bu. Anak ya anak, iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Coba silakan Bu Mia bagaimana? Belum berusia 18 tahun. Iya betul, anak belum berusia. Kita ulas ya ibu-ibu. Oke,
di sini saya udah pasang nih, ya bisa kelihatan posternya ibu-ibu. Bisa. Nah, anak itu adalah seseorang atau manusia yang belum berusia 18 tahun dan ketika di dalam kandungan itu sudah termasuk anak. Jadi kita harus mulai melindungi anak kita bukan cuma ketika sudah lahir, tapi ketika masih dalam kandungan pun dia sudah harus kita lindungi, sudah punya hak dan sudah punya haknya. Nah, kemudian tadi kita ngebahas hak anak. Nah, di sini juga ada nih, apa sih hak anak itu? Bisa kita lihat ya. Hak anak adalah hal yang melekat pada diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika dia lahir sudah ada tuh, sudah punya haknya gitu. Jadi lahir itu sudah beserta haknya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi meskipun oleh orang tuanya, dia tidak boleh terlanggar haknya. Nah, terus di sini juga hak anak juga bisa diartikan beberapa hal lagi. Yang pertama, hak yang melekat tadi pada diri anak. Kemudian juga hak pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dibawa serta ketika dia lahir. Kemudian juga kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jadi sebagai orang tua kan kita dititipi anak, betul Bu? Betul. Nah, kita dititipi anak itu orang tua punya kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Nah, kemudian di sini ditulis jika orang tua tidak memenuhi hak anak, maka dia sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Nah, ini sudah diatur juga di hukum kita. Jadi kalau misalnya orang tua tidak memenuhi hak tersebut, sudah termasuk melanggar hukum. Dan di sini bahkan jika orang tua tidak mampu, negara akan harus mengambil alih untuk pemenuhan hak tersebut. Wah, lumayan berat ya ibu-ibu hak anak ini ya. Ibu, nembe terang abis teh. Nembe terang tuh, makanya hari ini kita belajar bersama insya Allah ya ibu-ibu. Terus sebelum kita lanjut, saya pengen tanya sama ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, apa aja sih yang termasuk hak anak ini? Ngasih makan gitu Bu. Ya betul, Bu Nia ngasih makan. Boleh yang lain nambahin? Nyekolahin. Iya, nyekolahin. Terus Ngajak main. ngajak main, betul. Terus Ada lagi? Atau kita bahas langsung aja? bahas lah Bu. Siap, kita bahas nih. Kita kupas tuntas. Oke, di sini juga ada nih. Ada 31 hak anak banget di sini. Seueur kan? Seueur pisan. Nah, tadi betul, bermain. Anak itu punya hak untuk bermain karena ketika kecil bermain juga itu proses belajarnya anak. Jadi meskipun kelihatannya cuma anak tuh lari-lari, ngajol-ajolan, ibu itu lagi ngelatih badannya, lagi ngelatih fisiknya, lagi belajar. Jadi anak main itu bukan cuma main, tapi anak main itu lagi proses belajar. Jadi itu hak anak yang orang tua nggak boleh larang. Terus di sini juga tadi ada hak bersekolah atau hak belajar, itu juga harus dipenuhi oleh orang tua. Kemudian juga tadi pemenuhannya dengan menemani waktu, orang tua meluangkan waktu itu juga harus. Nah, di sini ada bermain, berkreasi. Jadi kalau anak tuh pengen berkreasi sesuatu, pengen bikin sesuatu, nah itu juga hak anak. Terus juga berhubungan dengan orang tuanya jika terpisah. Kan ada ya anak-anak tuh yang ya ada yang diasuh sama orang tua asuh yang lain, terus misalnya anak di pesantren, nah itu juga punya hak untuk terhubung sama orang tuanya. Kemudian juga bebas beribadah, jadi anak tuh punya hak untuk beragama Bu. Jadi kita juga harus ngajarin agama ke anak-anak kita. Kemudian masih banyak ya, ibu bisa baca nih ya nih. Nah, kita bahas lagi nih apa aja di sini juga ada nih terkait perlindungannya. Juga ada secara pribadi, terus juga ada jangan sampai perampasan kebebasan, juga harus terlindungi dari eksploitasi.
seksual, kemudian juga ada eksploitasi pekerjaan anak, atau juga misalnya eksploitasi yang pernah dengar di berita Bu, eksploitasi itu penyalahgunaan narkotika, ada yang anaknya dititipin suruh dijual, ada juga anaknya sama orang asing dikasih narkotika, itu juga kita harus melindungi sampai ke situ Bu, itu hak anak. Tadi kan kita ngebahas nih, hak anak tuh apa aja. Salah satu hak anak itu adalah terbebas dari kekerasan terhadap anak. Nah, ada yang udah tahu, ada Ibu kebayang nggak kekerasan anak itu kayak gimana aja sih Bu? Coba boleh. paling Bu. Dipukul. Terus apa lagi, ada lagi nggak kira-kira? Di naonnya didegongkeun gitu. Iya, didegongkan juga masuk kekerasan Bu. Oke, kita bahas ya kekerasan apa aja nih dari orang tua tuh. Nah, ternyata ibu-ibu, di sini dari pengertiannya dulu deh. Kekerasan anak adalah setiap perilaku, perbuatan kepada anak yang berakibatkan timbulnya kesakitan, kesengsaraan, baik kesakitannya secara fisik, mental, atau misalnya secara seksual, psikologis, dan juga penelantaran. Nah, itu juga termasuk Bu kekerasan. Nah, terus ibu-ibu tadi benar, kekerasan itu salah satu bentuknya adalah mukul atau nyubit atau ngedegungkeun gitu ya, itu juga termasuk Bu. Nah, di sini ternyata ibu-ibu ada 3 jenis yang namanya kekerasan. Pertama, kekerasan fisik. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Khadijah itu adalah yang termasuk dari kekerasan fisik, karena melukai secara fisik yang bisa mengakibatkan jatuh atau sakit atau luka pada tubuh anak. Bentuknya tadi mukul, terus nyubit, terus ngedegongkeun. Ibu-ibu di sini masih pada gitu nggak ke anaknya? Ibu eta tah, Mulai sekarang ini termasuk kekerasan Bu. Kita nggak mau kan anak kita tuh merasa kesakitan, betul kan? Iya. Nah, tadi fisik Bu. Kemudian ternyata ada juga jenis kekerasan psikis atau mental. Bentuknya apa aja sih? Nah, kalau psikis ini adalah suatu akibatnya itu ketika anak merasa sakit hati atau sedih atau terlukai perasaannya, itu termasuk kekerasan mental. Nah, di sini bentuknya nanti kita bahas. Bentuknya itu seperti memelototi anak. Terus bilang anak, dasar anak bodoh ya kamu, dasar kamu tuli gak dengerin mama. Nah, itu juga termasuk Bu. Terus ada juga misalnya ngebanding-bandingin, kamu kok nakal sih? Anaknya Bu Nia aja gak nakal, kok kamu nakal? Nah, itu juga termasuk kekerasan loh Bu. Terus juga membenci anak, menjadikan anak sasaran kemarahan juga termasuk Bu dari kekerasan. Nah, ketiga, ternyata ada yang namanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini lebih parah Bu. Itu sudah mengakibatkan sakitnya di daerah kemaluan, maaf ya Bu, kemaluan, terus daerah-daerah intim kayak gitu. Dan ini bisa mengakibatkan trauma bahkan Bu. Bahkan ada yang sampai mentalnya terganggu parah Bu, lebih parah dari yang psikis tadi cuma dibentak Bu. Nah, di sini bentuknya apa aja sih? Nah, pantat dicolek itu juga termasuk Bu. Terus juga misalnya daerah intim atau alat kelamin atau daerah-daerah tersebut ada yang memegang, ada yang meremas atau kegiatan-kegiatan seksual yang anak belum boleh untuk melakukan itu sudah termasuk kekerasan seksual. Nah, ibu-ibu, anak-anak kita penting untuk bisa terlindung dari jenis-jenis kekerasan ini. Kayak gitu ya. Oke, ibu-ibu. Tadi kita udah bahas nih tentang hak anak, kekerasan anak. Nah, kita sekarang kan udah mulai tahu nih apa aja sih yang termasuk kekerasan, hak anak apa aja. Mulai saat ini, saya harapkan kita udah bisa lebih memperhatikan hak anak yang harus dipenuhi apa, terus juga kekerasan yang dia harus terlindungi apa. Jadi kalau amit-amit ya Bu, anak-anak kita kena kekerasan, kayak gitu misalnya dipukul temennya, atau yang naudzubillah Bu, dia kena kekerasan seksual,
kita bisa melindungi dia lebih tanggap ya Bu ya, insya Allah. Oke. Kalau misalnya ibu-ibu ngerasa hal ini bermanfaat, boleh diceritain tuh sama tetangganya atau saudaranya, sampein, barangkali mereka juga belum tahu Bu. Nah, terus juga jangan sampai ibu-ibu juga pulang dari sini tuh lupa deh gitu ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya ibu-ibu. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.